Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Ya lama nih aku nggak buat konten, hampir 1 bulanan ya. Karena memang ada kesibukan ya harus ditangani gitu. Kali ini aku mau ngambil tema seputar tentang pernikahan muda ya. Karena kebetulan bulan Februari ini adalah anniversary saya yang pertama. Dan ini ingin sharing-sharing sih seputar pengalaman, kemudian menanggapi tren-tren yang saat ini terkait nikah muda. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Cek aja. Nikah muda memang sedang tren di saat ini ya, karena kemarin malah ada sempat viral itu berita di salah satu provinsi di Indonesia bahwa umur 18 tahun itu sudah menikah, dan nikahnya sederhana, tidak ada resepsi yang mewah gitu, cuma cukup di KUA nikah sah gitu, kemudian ya udah gitu. Tapi ini menimbulkan komentar pro dan kontra oleh netizen. Nah, lalu bagaimana nih menurut kalian, apakah pernikahan seperti itu cukup wajar atau harus seperti apa pernikahan yang ideal menurut kalian? Tetapi itu biarkan jadi pikir atau ya pendapat kalian masing-masing, bisa disimpan lalu kalian renungkan gitu kan. Selanjutnya, apa sih enaknya nikah muda itu? Ya, nikah muda namanya juga pernikahan ya teman-teman. Pernikahan adalah suatu fase yang berbeda dengan fase kita saat sendiri. Karena ketika nikah, kita sudah punya pasangan, sudah punya tanggung jawab, dan punya beban yang berbeda dengan sebelum menikah. Maka dari itu kita harus persiapan nih teman-teman ketika mau menikah. Nah, ini hal apa saja sih yang perlu kita persiapkan gitu kan. Nah, yang pertama adalah kalian harus siap mental teman-teman. Siap mental sebagai seorang suami, siap mental sebagai seorang kepala rumah tangga, kemudian siap mental sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap urusan rumah tangga yang bekerja sama dengan istri. Terlebih kalau kalian nanti sudah punya anak, kalian harus siap bertanggung jawab menjadi seorang ayah. Ya kan? Itu harus siap mental. Kalau kalian belum siap mental, masih kekanak-kanakan, mohon maaf ya akan sulit gitu untuk beradaptasi, karena harus dituntut mau nggak mau ya harus dewasa. Nah, berbicara tentang dewasa teman-teman, apakah dewasa ini bisa diukur dari angka atau umur gitu ya? Misal dewasa itu ya harus umurnya 30 tahun, ya harus umurnya 25 tahun ke atas gitu kan. Tapi pada kenyataannya gitu, dewasa ya tidak bisa untuk diukur dengan umur saja gitu, tapi harus bisa diukur dengan sikap, bagaimana dia menyikapi ketika ada masalah, bagaimana dia mencari solusinya. Kemudian dewasa diukur juga dari pola pikir. Nah, ini sangat penting untuk untuk keberlangsungan kehidupan rumah tangga, karena pola pikir yang masih kekanak-kanakan, pola pikir yang belum nyambung tentang kebutuhan sehari-hari, kemudian ya untuk planning ke depan untuk keluarganya itu seperti apa, akan bingung karena dia belum siap tadi. Makanya harus siap mental. Lalu siap finansial, ini juga penting teman-teman. Ya, nanti kalian mau bawa kemana nih keluarga kalian? Apakah merantau? Terlebih lagi kalau kalian merantau, itu tanggung jawabnya cukup besar daripada kalian nikah kemudian tinggal sama mertua atau orang tua, itu lebih enak. Ya, makanya harus siap finansial. Sehingga untuk siap finansial ini ya teman-teman bisa cari cara masing-masing gitu. Apakah sebelum menikah harus kerja dulu atau nabung gitu, atau kerjasama dengan istri. Ayo kita kerjasama, kita bangun rumah tangga yang sederhana dulu. Ya, itu semua harus dibicarakan sebelum menikah. Terkait juga resiko-resikonya. Lalu teman-teman, ada juga pertanyaan kepada kami gitu kan, kalian nikah muda, tapi kalian juga gimana tentang pendidikannya, apakah terganggu ya? Ya menurut saya ya, waktu saya mau cerita aja sih, waktu kita menikah gitu, istri saya tuh waktu itu masih harus punya tanggungan untuk selesaiin pendidikan 1,5 tahun kalau nggak salah. Nah, alhamdulillah saat ini kemarin baru saja wisuda dan alhamdulillah lancar. Ya, memang harus ada yang saling melengkapi gitu, ketika istri harus menyelesaikan pendidikan ya suami yang mencari nafkah gitu kan. Nah, tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah terkait menghambat atau tidaknya menikah muda adalah tergantung dari pribadi masing-masing dan tergantung kalian dengan pasangannya siapa. Kalau pasangan kalian melarang untuk pendidikan ya bisa aja itu menghambat gitu kan. Atau pasangannya tidak setuju, atau pasangannya menghindari harus jadi ibu rumah tangga, ya itu berbeda lagi. Makanya dalam mencari pasangan itu harus yang sesuai kriteria. Ya, kita di agama Islam juga sudah diajarkan gitu, mulai dari tentang ilmunya, agamanya, keluarganya gitu kan. Kemudian yang terakhir tampan atau cantiknya gitu, itu kita sudah diajarkan lah tentang mencari kriteria pasangan. Nah, lalu nih teman-teman, apakah menikah muda itu akan membuat kita untuk tidak bisa bergaul lagi dengan teman-teman kita, teman-teman kecil, teman-teman ya tongkrongan gitu? Ya kembali lagi pada sebenarnya itu nikah muda yang nggak menghambat ke sana. Yang penting tanggung jawab sebagai seorang orang yang sudah berumah tangga ya harus dilaksanakan. Tentunya ya kayak saya sama istri ya pasti butuh untuk teman
Misalkan kok ke kampus ya, oh harus punya teman, masa sendiri kan juga kan nggak enak gitu. Kemudian kerja juga punya teman ya, kita harus bisa membaur gitu lah. Yang penting tadi tugas-tugas dan tanggung jawab sebagai seorang yang sudah berumah tangga tetap dilaksanakan. Lalu apakah pernikahan apakah harus mewah gitu kan? Ya itu kembali lagi sesuai dengan budget masing-masing dan harus diomongkan nih teman-teman. Ya kadang itu pernah ada yang tanya sama saya, nah Bran, kamu kok bernikah muda? Nah, kamu ngasih mahar apa kepada istri kamu gitu kan? Kita jawab gini, soal mahar berapapun, berapa kecilnya, berapa besarnya itu tergantung dari omongan kita berdua. Kita diskusikan. Ya kan ya, kita dianjurkan sebagai wanita dianjurkan ya jangan memberatkan suami, tapi mahar itu juga harus bisa ya setara gitu. Jangan terlalu kecil juga. Yang penting udah diobrolin nih sama suami dan istri. Yang penting itu seperti ini sih teman-teman. Nah, yang harus kita garis bawahi ya, kenapa kalau kita nikah muda gitu kan. Nah sebenarnya nggak muda sih, karena saya menikah dari umur 22 tahun lebih berapa bulan, sama istri saya 21 tahun lebih berapa bulan gitu. Tapi yang paling penting adalah kita mencoba untuk menjadi anak yang baik. Baik dalam artian kita tidak ingin orang tua kita mendapat dosa dari misalkan kalau kita ya sering chatting-chattingan, sering WhatsAppan atau teleponan gitu kan. Itu kalau ya bisa mendekati zina gitu. Meskipun pacaran ya, kadang ada orang yang punya pendapat seperti ini. Pacaran kan nggak ketemu langsung gitu kan, tapi nggak ketemu langsung ya, tapi kan video call, telepon-teleponan, kalian bisa tersenyum, bisa nangis hanya karena lewat telepon, tapi yang ditelepon adalah lawan jenis. Itu kan pertanyaannya, apakah itu tidak termasuk pacaran? Nah itu bisa kalian pikirkan sendiri. Dan apalagi kalau kita punya background dari misal background maaf ya, background agamanya cukup bagus gitu kan, pasti akan berpikir lebih banyak terkait gimana cara menjaga diri ini bisa agar terhindar dari perbuatan yang dilarang. Itu kita harus pikirkan gitu. Lalu terkait juga kita ingin memperbaiki keturunan, kemudian kita juga ingin menata keluarga kita ke depannya bisa baik ya. Sesungguhnya harus dari bapak dan ibu nih, calon bapak dan ibu harus baik dulu agar bisa menciptakan keturunan-keturunan yang baik. Sehingga tentunya tadi untuk menghindarkan maksiat gitu. Itu poin plus dari nikah muda sih. Tapi teman-teman yang belum siap nikah ya, kalian harus menghindari pacaran dan lain-lain lah. Kalian harus persiapan dulu mental, siap ilmu, kemudian juga siap finansial. Ya itu harus dilakukan sekarang. Ya, jadi ya kalau kalian belum siap menikah ya nggak usah kepengin, ya nggak usah kepo gitu, nggak usah. Cukup sadar diri aja. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, nikah muda itu bukan aib. Ya, nikah muda itu adalah sebuah pilihan. Tergantung apakah dia nikah karena tren, karena zaman era-eranya nikah muda lalu dia belum siap, atau nikah muda dia karena nafsu, atau nikah muda karena satu kebutuhan dan karena jodohnya. Ya, kebutuhan itu tadi yang saya jelaskan bahwa untuk menghindari maksiat, karena sudah suka sama suka dan sudah sama-sama siap, ya segera menikah saja. Kenapa tidak gitu kan? Yang penting yang perlu kalian garis bawahi adalah harus tetap belajar, tetap menyambung silaturahim dengan kedua orang tua, kemudian dengan mertua, dengan guru-guru kita, sehingga kita bisa mendapatkan pencerahan nih, bisa mendapatkan ilmu-ilmu dan pengalaman dari mereka-mereka yang sudah banyak makan asam garam di dunia kehidupan rumah tangga tentunya. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait tentang nikah muda ya. So, semoga ini tetap berlanjut, kita sharing-sharing. Apabila ada yang mau ditanyakan, nanti bisa kalian lewat Instagram saya, aliimroncr07 ya. Nanti bisa tanya-tanya, mungkin ada punya masalah, oh saya mau menikah tapi kesulitan ini, bisa ditanyakan aja. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.